anak-anak itu harus dipelajari tidak hanya gerakan tapi filosofis gerakan itu sendiri harus mendalam. Maka saya yakin kalau anak itu mengetahui pendalaman keluhuran silatnya, gerakannya, jurusnya, saya rasa tidak akan terjadi yang namanya pertikaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Halo Sobat Jawara, kembali bersama saya Woro di channel Warta Jawara Portal Bela Diri Indonesia. Saat ini tim Warta Jawara sedang berada di Desa Pulau Sari, Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, tepatnya di Sekretariat Paseduluran Rasa Manunggal. Penasaran seperti apa dan bagaimana profil sejarah serta perkembangan dari Paseduluran Rasa Manunggal ini? Sesaat lagi kita akan berbincang dengan narasumber dari Paseduluran Rasa Manunggal. Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Dan Sobat Jawara, saat ini kami sudah bersama dengan Mas Aditya Handanus. Ya. Beliau ini adalah pendiri sekaligus pemangku agung sepuh Paseduluran Rasa Manunggal. Selamat siang, Mas Aditya. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk mengenal lebih jauh tentang Paseduluran Rasa Manunggal ini. Ya. Bisa Mas Adit ceritakan mengenai sejarah berdirinya Paseduluran Rasa Manunggal ini, Mas? Monggo. Gini Mbak ya. Sebelumnya selamat datang di sekretariatan kami. Iya, terima kasih. Untuk sejarah Rasa Manunggal ini dimulai tahun 2005. Ya. Waktu itu awalnya belum Rasa Manunggal namanya, awalnya itu Ingsun Sejati. Awalnya itu hanyalah sekumpulan anak-anak muda yang seneng olah spiritualitas, berkumpul kesana kemari, intinya ya
berspiritual, olah rasa, akhirnya membuat nama Ingsun Sejati. Terus berjalan 2015, sekitar 2015-an, nama itu saya ganti menjadi Peseduluran Rasa Manunggal karena berbagai pertimbangan. Seperti itu, jadi sejarah singkat awal Rasa Manunggal ya seperti itu. Jadi Rasa Manunggal ini didirikan tahun 2005 dengan nama awal Ingsun Sejati. Ingsun Sejati. Tapi bermetamorfosis menjadi Rasa Manunggal di 2015. Baik, kalau boleh tahu Mas, apa sih makna dari nama Paseduluran Rasa Manunggal? Paseduluran Rasa Manunggal itu gini, kenapa kok banyak yang tanya kok enggak perguruan? Karena kita sifatnya kan sinau bareng Mbak, kita hanya sinau bareng, tidak ada tingkatan dan lain sebagainya. Maka kita mengatakan Paseduluran saja seperti itu. Rasa Manunggal itu kita memakai istilah yaitu rasa yang menyatu. Kalau dulu kan mikirnya rasa tunggal itu kan satu. Kalau manunggal itu kan menyatu. Jadi rasa yang menyatu. Jadi kita harus bisa menyatukan rasa kita. Jadi ada tiga ini falsafahnya, yaitu rasa manunggaling Gusti, rasa manunggaling buwana, rasa manunggaling bebrayan atau makhluk. Jadi manusia hidup itu harus bisa menyatu dengan Tuhan. Rasanya itu harus bisa menyatu dengan representasi bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu harus baik. Nah, bisa menyatu kan harus ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan cara apa? Tentu sudah banyak sekali, dengan cara ya melakukan kebaikan-kebaikan, dengan cara agama kan sudah mengajarkan itu. Dan untuk rasa manunggaling buwana ini kan kita harus melestarikan alam sekitar kita, sebagaimana memayu hayuning bawono kan seperti itu. Karena kita bisa menyatu dengan alam, bahwa bumi ini juga representasi dari Tuhan, karena itu juga ciptaan dari Tuhan itu sendiri. Rasa manunggaling makhluk atau manusia itu kita harus habul minanas, jadi hubungan kita sosial kita harus baik. Jangan hanya dengan Tuhan, jangan hanya dengan alam, bahwa dengan sesama manusia kita juga harus baik. Jadi intinya seperti itu. Rasa Manunggal itu adalah tiga, itu menjadi pedoman kita. Jadi itu adalah bisa disebut dasar ajaran di bisa dikatakan seperti itu. Kenapa dikatakan Rasa Manunggal seperti itu? Baik. Kalau boleh tahu Mas, mungkin ada semboyan Paseduluran Rasa Manunggal yang biasanya diajarkan kepada adik-adik kayak gitu? Kalau semboyan secara khusus tidak ada Mbak, karena kan kita ini berusaha menjadi manusia yang melestarikan kebudayaan, kearifan lokal. Jadi semboyan kita ya kita ambil dari petuah-tuah dari leluhur-leluhur. Ya mungkin yang sering-sering kita ucapkan ya mungkin seperti ora kamulyan tanpa paseduluran. Ya itu kita tidak ada kemuliaan yang kita raih tanpa adanya sebuah persaudaraan. Mulya ami mulya hake. Nek kita ingin mulia itu kudu iso mulya ami mulya. Jadi nek kita bisa memuliakan orang, maka kita akan dimuliakan orang sendiri. Jadi hubungan antara sebab akibat. Sebab akibat, bahwa mulia no wong, orang itu akan mesti memuliakan kamu, maka kita akan sama-sama mulia kan gitu. Jadi ya salah satunya cuma itu, yang lainnya banyak, ya masih banyak, tapi kan yang sering mungkin kita ucapkan di situ. Jadi Paseduluran Rasa Manunggal ini wujud untuk menguri-uri budaya juga, dan juga untuk belajar dalam spiritual. Begitukah Pak? Gini, budaya itu kan luas Mbak. Budaya itu sangat luas sekali. Karena kemampuan kita yaitu untuk mengururi kebudayaan yang sifatnya spiritualitas, maka kita berkonsentrasi di situ. Meskipun kita juga berusaha untuk mengururi budaya yang lainnya, tetapi kan kapasitas kita tidak maksimal untuk itu. Kita lebih fokus kepada olah rasa.
leluhur-leluhur kita yang dulu mengajarkan olah rasa seperti penyelarasan sedulur papat lima pancen, sastro jendro, terus mungkin jamasan, banyaklah seperti itu. Jadi kita mempelajari hal-hal yang dulu yang mbah-mbah kita dulu pelajari. Ya. Apakah di samping olah rasa ini ada juga olah untuk raganya juga, Mas? Tentu Mbak, karena kan ada yang namanya kanuragan. Olah kanuragan itu pasti ada sebagai, karena olah kanuragan itu kan olahraga, jadi mengolah raga kita itu untuk minimal untuk sehat diri kita sendiri kan, seperti itu. Melalui olah-olah gerak yang kita kombinasikan yang sudah ada dan olah nafas seperti itu. Jadi memang ada untuk olah kanuragan itu sendiri. Baik, dari dasar ajaran dan semboyan yang disebutkan sama Mas Adit tadi, pastinya itu nanti tercermin ke lambang. Mungkin bisa Mas Adit jelaskan makna filosofi yang terkandung dari lambang Paseduluran Rasa Manunggal. Ya, kalau lambangnya sederhana ya menurut saya. Ini dimulai dari luar deh. Ini kan bingkai. Bingkai ini kita ambil dari bingkai Surya Majapahit. Kita berpikir ada representasi dari Majapahit di kita, satu. Terus ini ada lingkaran sebagai cakrawala gilingan, bahwa hidup itu kan perputaran kan, seperti itu. Terus ini ada cahaya, ini 99 cahaya, pancaran tebaran ini 99 Asmaul Husna, semedi di dalam ini ada lafal Allah ya, bahwa sirullah, ada rasa di dalam, yaitu Allah itu kan bersemayam di dalam jiwa manusia, dalam hati kita manusia, seperti itu. Terus warna kuning itu warna kemuliaan, merah itu berani, karena kita sebagai manusia itu harus berani mengambil keputusan apapun itu, dan setiap keputusan pasti ada min ada plusnya, tetapi ya sebagai manusia kita harus berani mengambil keputusan seperti itu. Baik. Dan di Paseduluran Rasa Manunggal ini, Mas, apakah ada tingkatan yang ada di Paseduluran ini kayak seperti itu? Kalau tingkatan nggak ada ya Mbak, saya khusus, karena kita bukan perguruan. Sekali lagi, kalau perguruan itu kan berarti pendidikan spiritual. Kalau Paseduluran kan hanya silaturahmi spiritual, bedanya gitu. Ya, namanya silaturahmi saya rasa nggak perlu ada tingkatan di antara kita. Berarti ini hanyalah, kalau saya ya memandangnya sebagai proses atau metamorfosis. Seperti kalau kelapa itu ada 4 fase, ada cengkir, ada bluluk, ada ini degan, akhirnya jadi kelapa. Sama kita seperti itu, ada siswa, ada pamangku, ada pamangku nom, ada hanya 3 itu aja. Jadi ini sesuai dengan kemanfaatannya, kalau saya melihat seperti itu, bukan kemampuannya. Kalau kemampuan mungkin bisa lebih, bisa enggak, tapi kemanfaatannya aja, seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau untuk dari siswa terus ke tingkatan, saya menyebutnya tingkatan selanjutnya lagi itu, apakah ada jenjang waktu apa gimana, Mas? Jenjang waktu secara khusus tidak ada, Mbak. Itu ya hanya karena siapa yang sudah mampu, ya saya rasakan dia akan bermetamorfosis menjadi pamangku. Karena untuk menjadi pamangku ini kan tidak mudah, karena kita mempunyai beberapa fase-fase yang harus dilalui, seperti toponing geni, toponing banyu, toponing angin, toponing lemah, kan gitu. Itu tidak mudah, karena kita kan bukan perguruan. Paseduluran ini memang benar-benar laku yang paling diutamakan. Itu yang akhirnya mencerminkan kepada itu tadi, ya unsur-unsur manusia itu tadi. Baik. Dan bisa Mas Adit jelaskan kira-kira apa sih yang di ciri khas dari Paseduluran Rasa Manunggal ini? Apa ya Mbak, ciri khas secara khusus nggak ada sebenarnya. Mungkin sistemnya mungkin yang beda ya Mbak. Kalau di perguruan kan mungkin harus ada gitu, terstruktur, dan harus ada kedisiplinan yang tinggi dan sebagainya. Kalau kita enggak, kita enggak pernah membuat aturan. Yang membuat aturan anak-anak itu sendiri. Dia membuat aturan atas dirinya sendiri, gitu loh. Jadi sistem kita memang sangat berarti kita nggak perlu buat aturan, katakanlah aku harus ini, harus ini, harus kita enggak.
bahwa aturan kita hanyalah cinta, intinya gitu. Selama kamu mencintai rasa manunggal ini, maka kamu akan memberikan yang terbaik untuk rasa manunggal. Seperti itu aja. Jadi menumbuhkan kesadaran dari setiap Iya, masyarakat menumbuhkan kesadaran. Iya, hanya itu aja. Jadi dasarnya kan cinta kasih juga, Mbak. Iya, Bahwa iya. Saya itu hanyalah orang yang mencintai orang-orang itu. Ketika kita mencintai mereka, harapannya kan mereka juga mencintai kita. Iya. Di tengah cinta itu ada kerinduan. Maka dasar silaturahmi kita itu kan bukan kepentingan, Iya. tetapi karena dia rindu dengan saya, kita saling ketemu, maka di situ terjadilah silaturahim, terjadilah komunikasi yang sifatnya spiritualitas. Hanya seperti itu sebenarnya. Tidak harus kamu datang, tidak datang 2 kali dihukum, berarti enggak ada seperti itu. Kalau dia lama nggak datang ya berarti dia tidak punya kerinduan terhadap kita, dan buat apa kita paksa-paksa dia harus datang, kan gitu. Siap, baik. Dari bermulanya Pas Duluran Rasa Manunggal 2005 Yeah. sampai sekarang, bagaimana perkembangan dari pasar duluran ini di Indonesia, khususnya di sekitar kota Surakarta ini? Kalau perkembangannya terus terang tidak signifikan kita, karena memang saya pribadi dan pemangku-pemangku itu juga tidak pernah membuat brosur dan lain sebagainya. Kita mengalir aja, kita mengikuti arus dari Tuhan aja bagaimana. Tuhan menitahkan kita seperti apa ya kita manut aja, karena inlantar pun ayah pun malah ubali kan gitu. Terserah Tuhan itu mau menjadikan kita seperti apa, kita tuh tidak pernah protes, tidak pernah apapun. Kita wis wayangnya manut dalang, cuma gitu aja. Jadi menurut saya rasa manunggal itu wis biara seperti ini, kalaupun nanti berkembang pesat ataupun enggak, itu sudah Tuhan, itu bukan saya. Itu memang sudah kehendak Tuhan sendiri. Maka dari itu sampai sekarang kita tetap masih eksis, tetap masih jalan. Banyak lingkaran-lingkaran di Wonogiri, di Solo, Sragen, Boyolali, di Semarang juga ada. Itu hanyalah lingkaran-lingkaran kecil, tetapi meskipun kecil kemanfaatannya besar. Contohnya seperti yang ada di Boyolali katakanlah, atau di Wonogiri. Meskipun itu kecil, tetapi katakanlah 10-15 orang, tetapi dia mempunyai manfaat terhadap masyarakat di situ besar. Karena dia bisa membantu apa yang menjadi problem-problem di masyarakat, karena rata-rata mereka menjadi tokoh-tokohnya masyarakat, seperti itu. Baik. Ini sangat menarik sekali. Jadi perkembangannya nggak terlalu pesat, cuman kegunaan dari masing-masing pribadi masing-masing itu sangat berguna banget bagi masyarakat. Dan bisa Mas Adi jelaskan sebenarnya apa sih syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk menjadi anggota atau bergabung di Pasar Duluran Rasa Manunggal ini? Syarat secara khusus tidak ada, Mbak. Ya pertama niat mungkin. Niatnya. Kedua, kalau saya berpikir orang yang sudah datang ke kita itu sudah Tuhan yang menuntun dia. Berarti pertemuan kita itu bukan kebetulan, tetapi memang Tuhan sudah menakdirkan pertemuan kita. Ya cuman itu aja, nggak ada harus ini, harus itu, nggak ada. Ya cuman gitu aja sih. Selebihnya orang yang datang terserah Anda. Iya, dia paling datang, Mas saya mau ikut belajar gitu. Oh ya silahkan belajar, silahkan datang. Kita 1 minggu sekali kan, Jumat malam Sabtu itu bisa dikatakan latihan lah. Silaturahmi kita kan di itu, silaturahim. Ya silahkan nanti silaturahim datang dan lain sebagainya. Nah, seperti itu aja. Ilmu itu kan nanti mengikuti sendiri, Mbak. Karena setiap manusia itu sudah didarmakan Tuhan, jadi mereka itu sudah di titik Tuhan mau jadi apa. Jadi dia belajar ilmu di sini itu tidak melulu untuk berspiritual, tapi bisa untuk menunjang profesi dia, bisa untuk menunjang kemampuan dia sebelumnya apa. Kalau dia tani ya dengan belajar di sini, belajar bareng menjadi petani yang lebih baik. TNI yang baik, polisi yang baik, nah seperti itu. Jadi memang itu sudah, menurut saya kami hanyalah sebagai perantara saja, perantara dari Tuhan untuk menebarkan apa yang bisa kita tebarkan gitu aja. Cuman seperti itu kalau kita itu sebenarnya.
Baik Mas, ini yang terakhir mungkin ada pesan dari Mas Adit yang ingin disampaikan kepada Sobat Jawara dan masyarakat tentang atau mengenai perdamaian dan pelestarian budaya bela diri di Indonesia. Kalau sebenarnya saya cukup bingung kalau ketika itu. Kapasitas saya itu kan sebenarnya bukan kapasitas saya untuk mengatakan hal seperti itu, karena saya ini kan bukan siapa-siapa, Mbak, bukan guru besar, bukan apa, dan bukan siapa-siapa. Ya kalau hanya pesan sih, saat-saat ini kan kita tahu bahwa perkembangan silat itu akhir-akhir ini saya lihat sangat signifikan. Ya saya rasa pendidikan akhlak itu harus lebih diutamakan daripada pendidikan yang sifatnya fisik, karena mohon maaf, karena saya meyakini semua perguruan itu baik, semua perguruan itu mempunyai nilai keluhuran yang tinggi. Permasalahannya jarak antara guru besar dengan murid dengan yang lain itu kan sangat jauh sekali. Apakah murid yang jauh-jauh ini bisa mempresentasikan keluhuran yang disampaikan guru besar ini? Karena saya yakin banyak pendekar-pendekar yang belum pernah ketemu guru besarnya gitu loh. Nah, seperti itu. Saya rasa anak-anak itu harus dipelajari tidak hanya gerakan tapi filosofis gerakan itu sendiri harus mendalam. Maka saya yakin kalau anak itu mengetahui pendalaman keluhuran silatnya, gerakannya, jurusnya, saya rasa tidak akan terjadi yang namanya pertikaian, tidak akan terjadi yang namanya perpecahan, pertengkaran dan lain sebagainya. Saya rasa seperti itu, menitik beratkan kepada filsafatnya, filosofisnya, seperti itu. Karena zamannya kan sudah bukan zaman dunia persilatan, Mbak. Kalau mau silat kan ada areanya, kalau mau bertengkar kan ada tempatnya. Saya rasa seperti itu. Jadi kurang lebihnya ya seperti yang saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya mungkin ya nanti itu intinya, kalau saya perdamaian ya filosofisnya lebih diutamakan ya. Siap. Seperti itu. Siap. Baik Mas Adit, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan untuk berbincang-bincang. Semoga apa yang Mas Adit ini sampaikan itu dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan masyarakat. Sukses selalu untuk Paseduluran Rasa Manunggal. Sobat Jawara, demikian perbincangan Warta Jawara bersama Mas Aditya Handanus, pendiri dan sekaligus pemangku Agung Sepuh Paseduluran Rasa Manunggal Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ada yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah bahan perbandingan satu bela diri dengan bela diri lain ataupun satu perguruan dengan perguruan lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, sampai ketemu lagi. Tetap semangat, salam bela diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.